Saudara, ayo kita bicara soal kendaraan listrik. Ingat listrik, ingat PLN. Tamu istimewa saya hari ini adalah Corporate Secretary PT PLN Batam, Bapak Rudi Antono. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Sokrates atas undangannya pada sore hari ini ya. Ya, terima kasih sekali. banyak, Pak. Ya, atas di sela-sela kesibukan Ya. Bapak masih bisa hadir. Pak Rudi, saya ingin mengajak Bapak ngobrol soal ini, Pak. Belakang ini kalau kita lihat di jalan-jalan Batam itu ada 3 kendaraan yang berbeda gitu. Ada yang plat nomor polisinya hijau, nah ada yang hitam putih biasa, ada juga yang ada list biru dan yang tidak ada suara. Dan itu ternyata kendaraan mobil listrik ya, Pak ya. Bagaimana Pak pertumbuhan kendaraan listrik ini di Batam? Ya, Pak Sokrates, memang akhir-akhir ini kita melihat bahwa akselerasi dari kendaraan listrik itu cukup masif di Batam. Ya, ada beberapa faktor sebenarnya Pak yang mempengaruhi. Pertama, memang privilege Batam itu sendiri. Jadi FTZ di Batam itu merupakan privilege khusus bagi Batam, sehingga banyak impor kendaraan listrik yang masuk ke Batam. Kita bayangkan harga katakanlah mobil listrik di Batam pasti menjadi lebih murah dibanding dengan di daerah luar Batam. Nah, itu kan merupakan privilege bagi pengguna mobil listrik di Batam. Kemudian yang mengakselerasi yang berikutnya adalah infrastruktur listrik itu sendiri Pak, yang disediakan dalam ini oleh Pemda Batam. Jadi kita sudah menyiapkan infrastruktur yang mendukung ekosistem dari mobil listrik itu tersebut Pak. Nah, ini yang menggesa tumbuhnya mobil listrik yang ada di Batam Pak Sokrates. Ya. Kemudian kondisi geopolitik yang baru-baru ini Pak jadi kenaikan BBM non subsidi mulai April 2006 itu ikut mempengaruhi konsumen untuk beralih ke mobil listrik. Ya, pasti Pak Sokrates. Jadi global effect dari geopolitik itu salah satunya yang bisa kita lihat adalah dengan naiknya harga BBM ya Pak. Harga BBM non subsidi itu naiknya. Ini jadi merubah mindset orang. Ini kalau saya pertahankan mobil yang fosil ini lama-lama kita nggak tahu sampai berapa lama akan semakin mahal harga BBM itu. Nah, ini juga turut berkontribusi dalam mengakselerasi pertumbuhan kendaraan listrik itu sendiri Pak Sokrates. Ya. Menurut Pak Rudi, apakah mobil listrik di Batam ini atau motor listrik hanya tren sesaat atau memang sudah menjadi gaya hidup baru orang Batam gitu? Ya. Mungkin beberapa periode sebelumnya mungkin kita lihat ini semacam lifestyle Pak ya, lifestyle. Tetapi semakin ke sini ini kalau kita perhatikan itu bukan sebuah lifestyle saja, tetapi kalau bisa saya sebutkan itu adalah lifestyle baru Pak. Jadi lifestyle baru polanya adalah dari yang tadinya want menjadi need Pak. Jadi itu akan bergeser dari suatu keinginan menjadi kebutuhan Pak. Ya. Jadi ini lifestyle baru sebenarnya. Jadi memang transformasi ini lama-lama akan menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan untuk menunjang mobilitas kita sehari-hari Pak Sokrates. Ya. Pak, kalau boleh tahu berapa jumlah kendaraan listrik baik mobil maupun motor Pak yang angka data terbaru di Batam? Ya, pertumbuhannya cukup signifikan naiknya Pak. Kalau dari 2024 itu kita masih sedikit ya ngelihat kendaraan seliweran di jalan gitu ya, khususnya mobil listrik ya Pak ya. Nah, angkanya pada saat itu masih di 200 unit Pak. Namun di 2006 ini sudah bergeser Pak signifikan, dimulai dari angka 1.500 sampai nanti mendekati angka 2.000. Nah, ini jumlah ini signifikan untuk kendaraan mobil listrik sendiri Pak. Tentunya jauh besar lebih dari sepeda motor ya Pak ya. Nah, sepeda motor mungkin saya belum melihat angka yang signifikan terhadap kendaraan bermotor Pak, karena memang kompetitor dengan motor fosil itu masih sangat ketat Pak ya. Jadi orang saya lihat masih banyak menggunakan motor yang konvensional Pak. Iya. Ngomong-ngomong sebagai pimpinan PLN, Bapak sendiri pakai mobil listrik? Ya pasti Pak. Jadi ya harus dan wajib ya Pak. Jadi kita sebagai role model lah ya Pak Sokrates ya dalam
menggunakan mobil listrik ini. Ya lead by example lah Pak. Jadi kalau kita saja nggak menggunakan listrik, bagaimana orang lain yang kita yakinkan harus bergeser ke mobil listrik ya. Itu Pak. Pak Rudi, secara umum orang masih ragu-ragu membeli mobil listrik karena dalam pikiran mereka itu tiba-tiba di tengah jalan habis baterai gitu. Kemudian tapi di satu sisi sebenarnya PLN juga memperbanyak yang namanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Batam. Itu seperti apa Pak kondisinya sehingga masih ada kecemasan seperti itu di tengah masyarakat kita gitu. Nah, itu memang tugas kita untuk merubah mindset itu tadi Pak Sokrates ya. Jadi sebenarnya tadi kita sebutkan privilege dari sisi FTZ Pak di awal tadi. Nah, ada juga privilege dari sisi jarak Pak. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi geografis di Batam kan kita untuk satu titik jarak dengan ke titik yang akan kita tuju itu nggak terlalu jauh signifikan Pak ya. Karena katakanlah dari sini ke Tanjung Uncang katakanlah untuk jarak yang jauh itu sekitar paling tinggi 30 km Pak. Di sepanjang itu kan sebenarnya infrastruktur untuk SPKLU yang Bapak sebutkan tadi sudah tersedia Pak. Jadi kekhawatiran akan misalnya habis baterai di jalan itu tidak sudah terjawab lah ya dengan tersedianya infrastruktur SPKLU tadi Pak. Ada juga namanya home charging ya Pak ya. Ngecasnya di rumah gitu. Mana yang lebih banyak sekarang Pak di Batam khususnya orang ngecas baterainya di SPKLU itu atau di rumah? Ya, kalau yang kita perhatikan secara visual itu masih 50-50 Pak. Karena ini tergantung pola penggunaan mobil listrik sendiri. Kalau mobil listrik ini sebenarnya dia satu kali ngecas itu dia paling 1 minggu dia sekali ngecas Pak ya. Ya jadi kalau dia misalnya dia di kantor di situ ada fasilitas chargingnya dia pasti isi di situ. Tapi kalau di rumah dia isi di rumah. Jadi sebenarnya masih kalau saya lihat sih masih 50-50 Pak. Ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada yang di mall, atau ada yang di tempat-tempat lain Pak yang kita pasang. Sekarang dari data yang saya punya, PLN sudah memiliki 26 titik SPKLU ya Pak? Iya betul Pak. Apa strategi PLN untuk pengembang berikut Pak? Daerah mana saja yang akan jadi prioritas untuk ditambah gitu? Ya tentu saja ini akan terus kita kembangkan Pak, seiring dengan tumbuhnya kendaraan listrik yang ada di Batam. Nah, beberapa metode yang kita lakukan, kita tidak saja berkonsentrasi di pusat-pusat kota, katakanlah misalnya yang sekarang banyak itu ada di Batam Center gitu ya, atau di Nagoya, atau di Baloi gitu ya. Nah, di pusat-pusat yang keramaian seperti itu. Tapi kita coba bergeser ke tempat-tempat yang pusat-pusat keramaian yang lain, Pak. Katakanlah misalnya nanti coba kita kaji di mall yang ada di daerah Batu Haji atau di Sagulung, pusat-pusat keramaian Pak. Jadi bisa jadi nanti kita akan menggeser kepada pusat-pusat wisata, misalnya wisata pantai Pak ya, yang mungkin orang pada saat mau ke pantai sambil duduk-duduk pantai dia ngecas mobilnya gitu. Jadi mungkin kita akan pertimbangkan untuk bergeser ke beberapa area-area yang menjadi pusat kunjungan masyarakat pengguna Pak. Pak Rudi, sebagian masyarakat kita ini kadang tidak sabar ya Pak ya. Kalau di SPKLU biasa mungkin perlu waktu untuk ngecas baterainya. Nah, berapa banyak SPKLU yang berteknologi ultra fast charging yang dimiliki PLN saat ini Pak? Nah, untuk yang teknologi ultra fast charging ini kita baru install ada 3 Pak di Batam Center, tepatnya di kantor PLN Batam. Jadi behavior orang kalau pagi itu Pak ramai juga Pak di kantor kita. Pagi-pagi udah ngecas gitu sampai malam Pak. Jadi ini kan memakan waktu yang signifikan antara 15 sampai 30 menit Pak per sekali dia ngecas. Ini tergantung dari kondisi baterainya sendiri Pak. Terus bagaimana PLN Batam memastikan SPKLU itu tidak offline saat dibutuhkan Pak? Kita harus memastikan bahwa SPKLU itu ready to use kan Pak ya. Jadi beberapa yang kita lakukan, kita punya dashboard monitoring Pak. Jadi kita real monitoring. Jadi kita tahu ini lagi ada masalah di sini gitu. Nah, kalau atau terpantau itu ya. Terpantau Pak. Jadi terpantau kemudian
jika ada masalah atau kendala di situ, tim kita kan 24 jam Pak. Jadi kita punya kontak center juga, kita punya tim quick respon lah ya Pak ya, dari teman-teman di distribusi itu dia 24 jam dia akan cepat bergerak Pak. Iya, iya. Ya. Kemudian bagaimana kesiapan PLN Pak? Misalnya ada warga yang secara serentak ngecas bareng itu, kan berarti kan terjadi lonjakan kebutuhan listrik, itu bagaimana kesiapan PLN-nya Pak? Ya, dari sisi kapasitas saat ini sangat siap Pak ya. Jadi install kapasitas di PLN itu sekarang 930 megawatt total Pak. Total, sementara beban puncak kita masih di angka 730 megawatt. Jadi masih ada reserve margin kita di angka 20% Pak. Nah, untuk tipikal pengisian baterai sendiri ini sebenarnya dari sisi kapasitas dia tidak banyak menggunakan lonjakan kenaikan pada saat pengisian Pak, dia tidak signifikan. Jadi yang sebenarnya yang berpengaruh itu adalah penggunaan di sektor industri Pak. Jadi ini yang berpengaruh besar. Ya, kalau bagi pemilik mobil atau motor listrik yang ngecas di rumah Pak atau charging itu, ada nggak insentif dari PLN Pak untuk misalnya diskon tarif pada jam-jam tertentu, misalnya tengah malam, atau kemudahan tambah daya bagi pemilik mobil listrik? Seperti apa program PLN-nya Pak? Ya Pak Sokrates, yang tadi juga disinggung oleh Pak Sokrates terkait dengan geopolitik gitu ya. Nah, geopolitik ternyata sangat berpengaruh juga ke kita Pak, terdampak kaitannya dengan fluktuasi dolar Pak. Jadi kita energi primer kita itu berbasiskan dolar. Jadi sehingga itu mempengaruhi dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik Pak. Jadi harga jual yang ada di Batam saat ini itu di bawah biaya pokok. Jadi untuk membuat program-program insentif itu kita agak kesulitan karena memang tadi itu, karena kita jualnya, katakanlah jualnya 1.000, sementara harga yang kita produksi itu adalah 1.100. Jadi ada selisih yang membuat kita untuk memberikan insentif kepada pelanggan itu saat ini perlu pertimbangannya lebih dalam gitu Pak. Ya. Ada tips nggak Pak Rudin dari PLN kapan ya sebaiknya mencajar listrik itu? Apa bukan tengah malam, siang atau saat beban puncak? Itu kan masyarakat belum tahu Pak. Sebaiknya itu kapan gitu? Beban rendah itu tentu pada malam hari Pak. Pada malam hari jam 10 malam itu beban rendah sampai ke jam 7 pagi. Nah, kalau untuk memperbaiki kurva beban di sisi PLN sendiri, itu memang malam lebih bagus. Itu membantu sistem di PLN sendiri, kurva beban. Karena kurva beban PLN pada saat itu turun, sehingga kalau kita ngecas malam kan kurva bebannya bisa lebih naik lagi gitu. Karena memang ini kaitannya dengan penyediaan kapasitas tenaga listriknya Pak. Namun tentunya kita itu sebenarnya tergantung dari kebiasaan pelanggan kita sendiri. Jadi dia lebih nyamannya kalau memang di rumah dia pasti akan malam Pak. Dia tidur istirahat malam jam 10, nanti jam 8 udah full gitu. Kendaraan listriknya pasti dibawa. Nah, ini kita lihat juga kecenderungannya sekarang Pak Rudi. Muncul bukan hanya rumah-rumah yang biasa, tapi muncul apartemen, muncul gedung-gedung tinggi. Itu bagaimana Pak untuk memasang home charging, memungkinkan nggak? Atau apa solusinya bagi warga yang tinggal di apartemen yang memiliki kendaraan listrik? Kita sudah ada contohnya sebenarnya Pak Sokrates. Ada satu apartemen di Batam Center yang sudah kita pasang SPKLU juga. Jadi memang untuk apartemen-apartemen ini memang kita tawarkan kerjasama supaya mereka menyiapkan space ya untuk SPKLU, sehingga itu membantu penghuni-penghuni di apartemen itu sendiri Pak. Jadi kalau mereka sudah dari awal sudah menyediakan space itu, kita dari PLN Batam siap untuk memasang infrastruktur SPKLU tersendiri Pak. Jadi bagi penghuni ya tentu nanti bisa memanfaatkan SPKLU yang sudah dipasang oleh PLN Batam itu Pak. Ya, Pak Rudi, ini kan saya melihat ada kecenderungan tipikal konsumen ya Pak ya. Ada masyarakat kita ini yang kalau membeli mobil itu dia lihat kecepatannya, ada yang melihat muatannya gitu, ada yang lihat juga bahan bakarnya bagaimana gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu masih banyak warga yang merasa ragu-ragu membeli kendaraan listrik ini, misalnya
biaya servis, kemudian baterainya mahal, kemudian bengkel resmi, spare part segala macam. Itu seperti apa kondisinya di Batam ya Pak? Iya, kekhawatiran untuk servis sendiri sebenarnya bisa terjawab dengan tersedianya agen tunggal pemegang merek itu Pak. ATPM itu kan mereka sudah juga ikut dengan bengkelnya. Jadi mereka pada saat menjual salah satu brandnya itu mereka sudah sekaligus dengan bengkel-bengkelnya Pak. Jadi itu kekhawatiran itu tentu tidak apa namanya sudah terjawab lah ya dengan adanya bengkel-bengkel yang disediakan oleh ATPM itu Pak Sokrates ya. Setahu saya ada 4 jenis ya Pak mobil listrik ini. Ada yang baterai electric vehicle, yang mobil listrik murni, ada yang hybrid, nah ada yang jadi ada bensinnya, ada listriknya, kemudian ada yang plug-in hybrid, electric vehicle, dan ada full cell electric yang menggunakan gas hidrogen. Kalau pengguna di Batam itu rata-rata yang mana Pak? Oh ya, untuk pengguna di Batam itu mostly ada 2 Pak. Jadi ada yang baterai electric vehicle gitu Pak ya. Kemudian ada yang memang hybrid electric vehicle. Jadi ada 2 itu Pak. Nah sekarang ini sudah mulai bergeser Pak ya tadi karena memang ada beberapa faktor baik itu kenaikan BBM, orang sekarang lebih cenderung lebih full Pak, full baterai. Jadi memang dia 100% dia full listrik Pak. Nanti bergeser ke situ. Bisa dapat gambaran saya Pak, kira-kira kalau nilai jual kembalinya kalau misalnya dia memakai mobil listrik kemudian dia mau ganti itu gimana kondisinya Pak? Nah memang sekarang belum ada parameter untuk mengukur itu Pak Sokrates. Tapi yang bisa kita yakinkan ke ke calon pembeli mobil listrik tidak perlu khawatir karena memang dari sisi harga jual pun karena banyak permintaan dari sisi mobil listrik tentu harga jual juga akan kekhawatiran akan turun gitu tentu tidak beralasan karena ini demandnya tinggi Pak. Kecuali kalau demand listrik itu rendah tentu orang akan berpikir untuk membeli mobil listrik dan atau bahkan misalnya ketika dia nggak menggunakan lagi dia menjual kembali khawatirnya dia jatuh harganya gitu Pak. Nah ini kan ini kan dipengaruhi oleh supply and demand kan Pak. Demand listriknya, demand mobil listrik tinggi pasti harga katakanlah purna jual mobil listrik itu menurut saya sih Pak ya tidak terlalu besar deviasinya gitu Pak. Pak, kita ini kan juga bertetangga dengan Singapura dan Malaysia Pak ya. Sementara di Singapura sendiri ekosistem electric vehicle ini sangat ketat gitu. Nah, ada nggak rencana kolaborasi antara PLN dengan Singapura? Apalagi belakangan saya dengar informasinya akan dibuka jalur Roro Batam Johor Pak. Nah ini kan juga akan menarik gitu ya. Menjadi terbuka kan pasarnya mobil listrik ini sampai ke daerah tetangga. Bagaimana kesiapan PLN Batam ya Pak? Menarik memang pertanyaan Pak Sokrates terkait dengan standar-standar di Singapura maupun ada potensi pariwisata Roro gitu ya. Nah pertama terkait dengan Singapura Pak ya, tentu kita sangat terbuka untuk kolaborasi dengan internasional standar Pak ya. Nah untuk itu maka yang pertama yang dilakukan PLN Batam adalah menyamakan standarisasinya Pak. Apakah itu port untuk chargingnya sama standarnya gitu, sama tipenya atau memenuhi kaedah-kaedah internasional standar. Nah itu yang untuk yang di Singapura supaya pada saat misalnya mereka bawa mobil listrik mereka ke Batam itu juga bisa digunakan di Batam. Nah kemudian yang kedua memang kita belum tahu ya tentunya kita berharap lah memang ada langkah misalnya membangun Roro, konektivitas Roro dari Batam ke Johor gitu ya Pak ya. Jadi itu kan juga akan menarik. Justru orang saya lihat mungkin orang Batam lebih banyak yang bakal ke Johor karena bisa langsung ke Kuala Lumpur gitu kan ya. Sementara orang Johor juga bisa datang ke Batam. Nah itu menarik sih Pak. Dan untuk itu pasti lebih masif lagi lah akselerasi dari mobil listrik ini Pak. Dan tugas PLN Batam pasti cukup banyak untuk menyiapkan infrastruktur yang untuk chargingnya sendiri gitu Pak. Pak Rudi, saya ingin dapat gambaran seperti apa kesiapan dan tantangan dan serta masa depan kendaraan listrik ini Pak. Ada video yang beredar, mobil listrik ini dia parkir, kemudian karena dia senyap Pak nggak ada bunyinya, pas dia mundur tuh malah menabrak tukang parkir Pak. Itu mungkin pernah terjadi di kota lain.
Nah, kalau di Batam sendiri menurut Bapak seperti apa masa depan Iya. mobil listrik ini? Ya lucu juga Pak ya, lucu juga. Saya ngikutin juga sih Pak Sokrates, teknologi mobil listrik sekarang itu dia kan sensornya lebih tajam Pak. Oh. Jadi sensor itulah yang akan memerintahkan dia kapan harus stop, kapan harus start. Jadi pada saat misalnya dia akan ngelihat objek di belakang itu pasti udah berhenti Pak. Oh. Pasti dia auto stop gitu. Nah, nggak mungkin itu akan terjadi, bahkan dia sudah memberikan alarm ketika jarak antara mobil satu dengan mobil yang lain itu tidak sesuai dengan standarnya. Nah, security dari fitur-fitur di mobil listrik itu sekarang sangat tinggi Pak. Jadi kekhawatiran akan misalnya kecelakaan justru dengan mobil listrik itu lebih secure Pak, yang saya perhatikan Pak ya, karena teknologi yang dipasang di dalam setiap kendaraan listrik itu sekarang teknologinya pertama justru dia melihat dari security Pak, dari keamanan berkendara di jalan maupun si pengendaranya sendiri maupun si kendaraannya sendiri Pak. Bahkan kalau kita pada saat mengendarai mobil itu pada saat kita ketiduran Pak ya, itu bisa loh Pak. Jadi nanti dia respon ke kita bahwa dia ngasih tahu alarm 1, 2, kalau kita nggak respon itu nanti dia parkir sendiri Pak. Oh, segitunya canggih, Pak. ya, segitunya fitur-fitur mobil listrik yang sekarang. Ya, tapi saya ingin tahu bagaimana visi Bapak sendiri terhadap sistem transportasi, termasuk transportasi umum ya Pak ya. Di Batam itu 10 atau 20 tahun ke depan Pak. Ini kan kita ada Trans Batam itu kan masih belum bisa maksimal. Orang lebih senang dengan kendaraan pribadi. Tapi kalau kita lihat seperti di Singapura orang naik MRT. Nah, sementara dulu pernah rencanakan ada monorail di Batam tapi sampai sekarang belum dibangun. Kira-kira gambarannya seperti apa Pak? 10 atau 20 tahun ke depan. Ya, sebenarnya ini kan selaras dengan program pemerintah juga ya Pak Sokrates terkait dengan net zero emission ya Pak. Net zero emission itu memang cita-citanya di 2060 Pak. Tapi PLN Batam tentu tidak akan sampai ke sana gitu ya. Katakanlah mungkin 2030 atau selambat-lamanya 2035 gitu Pak ya. Tentu kita berharap Batam ini akan menjadi smart green city Pak. Jadi kita berharap vehicle-vehicle yang di Batam itu banyak menggunakan kendaraan listrik. Katakanlah untuk logistik gitu ya, di logistik untuk delivery gitu sudah banyak menggunakan logistik, banyak menggunakan kendaraan listrik, sehingga kota ini betul-betul yang kita harapkan menjadi kota smart green city. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari Pulau Batam itu sendiri Pak, itu sangat mendukung Pak. Jadi ekosistem di Batam itu sangat mendukung untuk terciptanya smart green city tersebut Pak. Apalagi juga luasnya Batam tidak terlalu luas ya Pak ya. Betul Pak. Artinya ini kan menurut Bapak mungkin nggak Batam ini menjadi role model atau kota percontohan untuk kendaraan listrik di Indonesia? Pasti Pak Sokrates, sangat mungkin dengan kemudahan-kemudahan yang ada di Batam, dengan akselerasi pertumbuhan kendaraan listrik, saya yakin Batam akan menjadi benchmark dari daerah lain di Indonesia untuk tata kelola mobil listrik yang ada di Batam Pak. Saya yakin itu Pak. Apalagi jalan terpanjang itu cuma ke Barelang 70 km. Betul, iya. Apalagi kita infrastruktur jalan kan sudah lebar gitu Pak ya, sudah sangat mendukung Pak sebenarnya Pak. Kalau kita compare sesama kota gitu ya, saya lihat Batam amat sangat siap Pak untuk itu Pak. Iya. Optimis kita bahwa Batam akan menjadi kota percontohan untuk kendaraan listrik. Pertumbuhan kendaraan listrik. Ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Rudi, mungkin silakan Bapak sampaikan kepada masyarakat Batam khususnya agar yang masih ragu-ragu beralih ke kendaraan listrik. Apa pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sokrates. Bapak dan Ibu, saya Rudi Antono dari PLN Batam. Ingin meyakinkan kepada Bapak dan Ibu bahwa kendaraan listrik dari sisi infrastruktur yang kami sediakan, baik itu charging, apakah itu yang tersedia di rumah Bapak dan Ibu atau di pusat-pusat pelayanan atau di pusat belanja, itu kami sudah siapkan. Infrastruktur untuk kendaraan listrik Bapak dan Ibu sudah kita siapkan semuanya, tidak ada keraguan lagi untuk kekhawatiran bahwa nanti habis baterai di jalan dan lain sebagainya.
kekhawatiran itu sudah kami jawab dengan tersedianya fasilitas yang sangat cukup bagi Bapak dan Ibu untuk berkendaraan listrik di Batam. Yakin bahwa dengan menggunakan kendaraan listrik tentu kita lebih peduli kepada bumi, kemudian kita juga efisien Bapak dan Ibu ya, lebih hemat dari sisi biaya, apakah itu biaya BBM tentunya, biaya bahan bakar di bahan bakar maupun biaya maintenance-nya itu sendiri. Jadi itu sangat segeralah beralih ke mobil listrik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Rudiantono, Ya. Sekretaris Perusahaan PLN Batam. Saudara, sebelum menutup obrolan ini, saya ingin membacakan sebuah quote untuk Anda yang mengatakan, semua moda transportasi akan menjadi sepenuhnya listrik, kecuali roket. Itu dikatakan oleh Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX. Ikuti terus Socrates Talk.